Belum boleh duduk ya? Iya. Boleh silakan duduk, kalau mau berdiri juga boleh temenin saya. Silakan duduk. Siapa di sini yang merasa masih disayang Tuhan? Siapa yang masih cinta Tuhan? Merasa disayang sama kita yang sayang itu dua hal yang berbeda ya. Itu dua arah. Jadi kalau kita sama Tuhan hubungannya itu harus dua arah, tidak boleh satu arah. Amin? Amin. Siapa yang di sini masih percaya Yesus? Alkitabnya sama gak sih? Nah, sesungguhnya saya pribadi tipe orang yang yang masih tradisional, suka bawa Alkitab manual, tapi berhubung karena saya tidak bawa dan saya belum sempat beli lagi, jadi maafkan saya kalau hari ini saya pakai Alkitab digital. Ya, oke. Siapa yang tadi pagi datang di sini? Hadir? Yang dengar tadi tentang apa tadi pagi? Judulnya apa? The Power of Thought. Dan saya akan lanjutkan yang sekarang yaitu The Power of Connectedness. Jadi hari ini kita bicara tentang the power, kuasa, kuasa, kuasa. Karena warga kerajaan surga punya kuasa. Dan kita tidak akan pernah bisa pakai kuasa kita kalau kita nggak tahu kalau kita punya kuasa itu. Iya enggak? Oke, apa itu connectedness? Connectedness yaitu dibahasakan Cipondohnya adalah keterhubungan atau koneksi. Di sini siapa yang nggak punya handphone? Yang nggak punya handphone, angkat handphonenya. Ya, coba bayangkan. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika handphone kita nggak ada koneksi internetnya. Anak muda paling stres. Nggak guna kan? Kalau zaman dulu masih bisa, yang penting ada pulsa. Tapi kalau sekarang nggak ada internet, nggak ada koneksi. Stres apa stres? Stres ya. Ibu-ibu, kalau nggak ada handphone yang nggak ada koneksi gimana? Nyari suaminya bisa nggak? Bisa nggak nyariin suaminya di mana? Nggak bisa kan? Jadi koneksi itu penting sekali. Yang di dunia bisnis atau di dunia pemerintahan, koneksi terhadap orang-orang terdekat, orang-orang penting apa penting? Penting ya. Saya dengar kemarin ada yang punya masalah sama KTP dan KK begitu kenal sama calon wali kota. Dikasih jalur cepat loh, jalur khusus. Karena apa? Karena punya koneksi. Siapa di sini yang gak mau punya koneksi? Orang penting. Gak ada, semua orang mau punya koneksi sama orang penting. Ya. Nah, firman Tuhan disadari atau tidak disadari, Alkitab itu adalah sebetulnya buku koneksi, buku manual koneksi. Amin? Siapa yang gak tahu? Sorry. Ya, Alkitab itu adalah buku koneksi. Nggak ganti, oke. Alkitab adalah buku manual yang mengkoneksi manusia dengan apa? Dengan kerajaan surga. Kok bagaimana mungkin bisa ceritanya begitu? Kenapa? Ya, sorry. Ini saya masih gaptek ya pakai ini. Nah, ingat ya, Alkitab adalah buku manual yang mengkoneksi manusia dan kerajaan surga. Artinya ketika kita mau tahu tentang kerajaan surga, bacanya manualnya adalah Alkitab. Kalau kita mau kenal apa yang kuasa-kuasa apa aja yang kita bisa pakai di dalam kerajaan surga, harus baca manualnya yaitu Alkitab. Kalau tidak, maka kita tidak tahu apa-apa. Fungsinya apa aja. Saya punya handphone, keren banget loh. 3 tahun yang lalu saya beli ini handphone, katanya keren, Samsung terbaru. Tapi saya nggak pernah baca manualnya, saya nggak ngerti fungsinya apa aja. Sampai akhirnya anak saya kasih tahu, Mam ini tuh bisa ini, bisa itu, bisa segala. Masa sih secanggih itu, masa sih canggih itu. Loh Mami kenapa nggak tahu? Ya nggak ngerti, Mami harus baca manualnya. Nah sama dengan Alkitab, ketika kita nggak baca Alkitab, kita nggak pernah tahu bahwa kita punya
punya fasilitas atau menu-menu yang luar biasa. Yang mana ya? Baterainya habis kan? Oh, oke. Yang ini yang ke bawah. Iya. Nah, koneksi seperti apa yang diceritakan Alkitab sebetulnya seperti apa? Zaman dulu, awalnya sebelum dunia diciptakan, tidak ada dosa. Tapi ketika manusia diciptakan, sampai waktu zamannya Adam dan Hawa, kalau yang belum pernah dengar ceritanya, manusia akhirnya jatuh di dalam dosa diawali oleh Adam dan Hawa. Dan oleh karena itu, tadinya Tuhan Bapa di surga sama manusia itu dekat sekali. Bisa jalan bareng-bareng di Taman Eden. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya dosa itu yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Karena dosa itu sesuatu yang najis, sementara Tuhan itu kudus. Jadi itu yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan di sini firman Tuhan cerita bahwa koneksi itu terjadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Nah, kita tekankan di sini, Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan perdamaian. Ditentukan menjadi jalan perdamaian. Artinya kalau bicara tentang perdamaian, pastinya ada perselisihan. Dan firman Tuhan itu adalah media yang tadi saya bilang mengkoneksi antara manusia yang sudah berdosa dengan Allah. Dan didamaikan melalui Kristus. Nah, ini ayat yang semua orang tahu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tadi koneksinya kan terputus karena dosa. Tapi karena Tuhan, Bapa di surga sayang sama kita, akhirnya dia mengaruniakan, ngirim anaknya yang tunggal, ya, yang adalah rohnya sendiri, ya, yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ya, dan itu yang dimaksud dengan koneksi, dibangun koneksi atau jembatan. Nah, saya mau tanya sekarang ini, kita hidup di dunia ini dengan dosa ataupun tidak dengan dosa, siapa yang gak punya masalah? Yang gak punya masalah siapa? Angkat tangannya. Kalau saya pribadi, hidup saya itu penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah yang harus saya hadapi setiap hari. Siapa yang gak punya masalah itu? Ada nggak yang bebas dari tuntutan, yang bebas dari tekanan hidup? Yang gak punya masalah sama sekali? Tidak ada. Tadi pagi saya jelaskan bahwa masalah sebesar apapun boleh datang dalam kehidupan kita. Masalah keuangan kita boleh bangkrut, kita nggak bisa makan, kita nggak punya uang. Sakit penyakit boleh ada dalam kehidupan kita. Atau kita punya masalah pernikahan sehebat apapun. Atau kita punya masalah dengan anak-anak kita yang susah dihandle dan lain sebagainya. Bisnis kita morat-marit. Apapun kita bisa hadapi kalau kita beserta Yesus. Bahayanya masalah benar-benar akan jadi masalah ketika kita tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, masalah bukan lagi masalah. Tapi masalah adalah proses kita belajar tentang kehidupan kepada level berikut kehidupan kita sendiri. Jadi bedanya orang yang percaya dan tidak percaya, orang percaya punya masalah besar, kecil apapun akan jadi masalah. Karena mereka tidak punya Tuhan yang bisa memberikan dia pengharapan, yang bisa menguatkan. Tetapi dengan anak-anak Tuhan yang punya Tuhan dalam hidupnya, sebesar masalahnya sebesar apapun, tapi karena Tuhan berjalan beserta dia, maka masalah bukan lagi jadi masalah, tapi jadi pelajaran kehidupan. Di mana kita belajar dari masalah itu tentang kehidupan.
Jadi kalau ada orang yang bersungut-sungut ketika menghadapi masalah, kenapa hidup saya susah, kenapa saya sakit, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, artinya dia nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar, gimana mau ujian, bagaimana mau lulus level, gimana mau naik kelas. Jadi sekarang siapa yang mau dewasa harus siap terima masalah dan belajar dari masalah itu sebagai proses kehidupannya. Ada dua hal. Orang bilang ke saya, oh hidup orang itu ya hebat, enak-enak aja gak pernah ada masalah, saya susah. Saya susah, kenapa ya? Tapi saya katakan ada dua proses kehidupan, orang diproses melalui dua cara kehidupan. Yang pertama, orang diproses dalam kenyamanannya. Tidak sakit, punya uang banyak, anak baik-baik, suami baik-baik, istri baik-baik. Tapi bukan berarti mereka tidak melalui proses kehidupan. Nah, kelompok yang satunya lagi, orang diproses melalui kesusahan hidup. Dia hidupnya susah, nggak punya banyak uang, punya masalah keuangan, punya sakit penyakit, anak susah, istri punya masalah sama istri dan suami. Bedanya di mana? Enakan yang mana? Yang satu, Tuhan proses melalui kenyamanan hidupnya, diuji. Apakah dengan kenyamanan hidupnya itu dia bisa menjadi berkat buat orang lain? Apakah dia akan bertumbuh menjadi dewasa? Apakah dia akan semakin dekat sama Tuhan? Sama seperti orang yang diproses dalam kesusahan. Apakah mereka akan tetap bertahan di dalam kesusahannya, tetap melekat sama Tuhan? Apakah dia tetap bisa menjadi berkat buat orang lain? Apakah ada pelajaran hidup yang didapat dari pengalamannya itu? Dua-duanya dapat pelajaran kehidupan. Tapi saya bisa pastikan orang yang mengalami kesusahan dan keluar sebagai pemenang, dia akan lebih kuat daripada orang yang hidupnya nyaman-nyaman. Ya, orang kenapa mesti suka fitness. Karena dia mau membentuk ototnya. Begitupun ketika kita menghadapi masalah, mental kita, roh kita itu sedang dilatih, diperkuat. Ya, sedang dilatih, diperkuat. Ketika kita melakukan fitness, bagian otot yang kita latih di situ yang rasanya sakit. Iya kan? Gak mungkin kita latihan tangan yang sakit betis. Gak mungkin. Kalau Tuhan lagi latih kita tentang keuangan, maka bagian itu yang akan kita rasakan sakitnya. Ketika Tuhan sedang latih hubungan kita dengan pasangan kita, maka bagian itu yang akan sakit. Tapi kalau kita bisa berhasil keluar dari situasi itu, maka kita akan menang dan kita akan semakin kuat dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi ketika kita menghadapi tuntutan, tekanan kehidupan, umumnya yang kita rasakan adalah ketidakpuasan tentang hidup kita. Merasa gagal, merasa kehilangan harapan, stres. Setelah stres jadi depresi karena tidak ada harapan. Dan tidak banyak orang yang juga merasakan bahwa hidupnya hampa, kosong, tidak ada artinya. Orang yang punya uang sekalipun sebanyak apapun banyak merasakan kekosongan. Orang yang punya istri secantik apapun, suami tetap merasa kosong dan akhirnya dia cari wanita lain atau terpikat dengan wanita lain. Orang yang sehat-sehat aja banyak yang merasa kosong karena apa? Karena ada sesuatu yang missing atau hilang di dalam dirinya. Saya baru saja selesai melakukan penelitian untuk tesis saya. Itu tentang masalah hubungan. Masalah hubungan. Dan saya dapat predikat the expert of relationship. Ya, jadi dan saya direkomendasikan untuk terus lanjutkan ke jenjang doktoral untuk di bidang relationship. Nah, dari hasil penelitian saya ini cukup menyedihkan. Karena saya meneliti tentang cinta. Saya meneliti tentang cinta. Apa itu menyedihkan? Cinta itu kan indah, cinta itu kan menyenangkan. Tapi yang saya teliti ternyata kenyataan membuktikan bahwa cinta itu seperti satu koin atau satu mata uang yang ada dua sisi. Satu sisi cinta yang indah, yang menghidupkan kita, yang membuat kita semangat untuk hidup. Tapi di sisi kebalikan dari cinta adalah grief. Apa itu grief?
Grief adalah kedukaan. Kedukaan. Dan ketika saya melakukan penelitian ini dan menemukan hasil penelitian ini, saya nulisnya itu sampai nangis berindangan air mata. Karena apa? Saya merasa, aduh, kasihannya cinta bisa juga jadi sedih. Karena apa? Ketika seseorang tidak mendapatkan cinta, dia akan mengalami kedukaan. Putus cinta, duka. Ngangenin orang yang dicintai, walaupun masih dalam hubungan, orang kangen aja bisa nangis, bisa mengalami kedukaan. Ya, orang yang ditinggalkan, meninggal oleh orang yang disayanginya, papanya atau adiknya atau siapapun dalam keluarganya, atau siapapun yang dicintai, cinta, kehilangan orang yang cintai, mengalami kedukaan. Ya, dihianati oleh orang yang dicintai, mengalami kedukaan. Jadi cinta itu sesuatu yang sangat paradoks. Paradoks itu artinya berlawanan, sangat berlawanan. Jadi mereka yang mengalami masalah cinta biasanya lebih sering mengalami kekosongan. Terutama ketika mereka merasa mereka punya pasangan, tapi mereka tidak punya pasangan. Mereka punya suami, tapi tidak punya suami. Nggak tahu ada yang ngerasain ini apa enggak di sini. Tapi ini hasil penelitian saya. Punya istri, tapi seperti tidak punya istri. Punya anak, tapi seperti tidak punya anak. Karena apa? Tidak ada terkoneksian atau keterhubungan batin dengan orang yang dicintai. Bahkan yang paling parahnya lagi, orang merasa kosong dirinya karena dia kehilangan dirinya sendiri. Apa itu kehilangan dirinya sendiri? Kita nggak tahu, kita nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan mau bawa kemana hidup kita. Karena apa? Kita merasa sekeliling kita kosong. Walaupun kita punya suami, semuanya dalam kehidupan kita, tapi ketika kita kehilangan diri kita dan kehilangan orang yang kita cintai, walaupun orangnya ada di sekitar kita, itu yang membuat hidup kita menjadi kosong. Nah, selanjutnya, ini yang saya mau bagikan. Ada 3 tipe koneksi yang penting sekali. Penting sekali, ini rahasia. Jadi sebetulnya saya tidak mau bawakan topik ini hari ini, tapi ketika kemarin saya mengisi retreat, suatu komunitas doa, dan saya siapkan, Tuhan bicara sama saya bahwa Tuhan mau hal ini diketahui, dipelajari oleh umat Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan, yang taruh di hati saya. Ada 3 tipe koneksi. Dan Tuhan mau kita memperbaiki kehidupan kita dengan 3 tipe koneksi ini. Saya mau jemaat Tuhan bikin segitiga di tangannya. Ingat, segitiga seperti ini. Ya, segitiga ada berapa sisi? 3. Sekarang mengikuti, memfollow up pelajaran kita tadi pagi. Taruh segitiga ini di atas kepala kita. Ingat, segitiga, 3 sisi, segitiga 3 sisi. Oke, sekarang lepaskan. Ingat itu ya, segitiga 3 sisi. Ada 3 sisi koneksi yang Tuhan mau kita ketahui supaya kehidupan kita menjadi penuh. Lawannya penuh apa? Kosong. Kita mau hidup kita penuh atau kosong? Penuh. Pelajari, kuasai 3 tipe koneksi ini, maka kita akan mengalami kepenuhan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kita harus memiliki koneksi dengan surga. Apa itu koneksi dengan surga? Kita memiliki hubungan pribadi dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini mengatakan bahwa Tuhan tuh rindu terkoneksi dengan kita. Ayo, siapa yang bisa baca Wahyu 3 ayat 20 ini? Salah satu? Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Halo, ini surga loh ya, yang turun ke dunia ngetok pintu hati kita. Pak Gem, tok 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 tok. Bu Yani, tok tok tok. Semua diketokin satu-satu hatinya. Sekarang keputusan kita mau buka hati kita atau tidak. Tapi
kondisinya, syaratnya kalau kita mau buka hati, kita harus izinkan dia masuk dan duduk, izinkan dia makan bersama-sama dengan kita. Makan bersama-sama orang yang kita nggak kenal, nggak punya hubungan baik, enak apa enggak? Mau ngobrol apa? Nggak ngerti. Dengan kata lain, Tuhan mengharapkan ketika kita buka hati, kita membangun hubungan sama dia. Ya, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ini, bisa itu. Artinya Tuhan mau kita terkoneksi sama dia. Ini inisiatifnya datangnya dari atas loh. Inisiatifnya datangnya dari atas, bukan kita sendiri, tapi surga yang berinisiatif untuk datengin pribadi kita, lepas pribadi. Tok, 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 buka hati kamu. Saya mau masuk, saya kepengen punya hubungan yang intim dengan kamu. Saya ingin ngobrol sama kamu, saya ingin curhat sama kamu, dan saya akan siapkan kuping saya untuk kamu curhat sama saya. Jadi koneksi dengan surga, dengan Bapa yang diinginkan itu bukan koneksi yang sekedar. Saya yakin di sini semua warga kerajaan surga di tempat ini itu hebat-hebat, setia melayani, setia beribadah. Tapi apakah beribadah dan melayani itu cukup mewakili koneksi kita dengan surga? Kalau saya bilang ibadah, dengar kata ibadah, apa yang terbesit di kepala kita? Ibadah itu apa? Pergi ke gereja, berdoa, nyanyi lagu pujian, penyembahan, dengar firman Tuhan, baca Alkitab, pulang. Ya enggak? Ibadah. Kalau saya bilang kata melayani, apa yang terbesit di kepala kita dengan kata melayani? Oh, pimpin pujian, main musik, khotbah, bersihin gereja, terima tamu, jemput anak sekolah minggu, ngajar ini tuh, bagian media. Pasti begitu, ya apa enggak? Ya kan? Tapi ibadah yang sesungguhnya dan pelayanan yang sesungguhnya harusnya kita hidupi, bukan sekedar ritual belaka. Ketika kita memuji Tuhan, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat ya. Bukan cuma mulut kita yang memuji, membuka mulut, tapi hati dan roh kita pun harus ikut. Ketika pujian berkata, Tuhan adalah segalanya. Kita harus benar-benar katakan bahwa Tuhan adalah segalanya. Ya. Dan ibadah atau pelayanan itu sebetulnya bukan sekedar di gereja. Harusnya dijadikan satu habit atau kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah bilang, ibu-ibu, saya mah gak bisa pelayanan, ngomong aja susah, saya mah cuma bisa masak. Ibu-ibu, walaupun engkau cuma bisa masak, masakan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang dan itu adalah bentuk pelayanan. Kemarin saya melayani di retret di Bogor. Saya lagi makan siang, cuma saya pertama kali makan sayur asem di Indonesia. 1 mangkuk kecil begini, baru 1 sendok. Tiba-tiba, Bu tolong konseling, Bu tolong doain. Tiba-tiba udah ngantri banyak. Sampai itu tuh 1 sayur asem yang mangkok kecil gak habis-habis. 2 jam gak habis-habis. Sampai udah, dan saya doain orang, konselingin orang tuh di restoran, di tempat terbuka yang mana ada kelompok orang-orang dari seberang, ada di kiri kanan saya. Tapi saya gak peduli kalau Tuhan bilang saya harus layani mereka, pelayanan saya adalah kehidupan yang nyata, jadi saya gak perlu tutupi. Nah, saya doakan. Nah, udah akhirnya semua orang udah pergi, peserta retretnya udah pulang semua. Saya bilang sama Panji, Ji akhirnya saya bisa menikmati sayur asem sama empal. Begitu lagi baru masuk mulut gini, belum dikunyah. Tiba-tiba chef daripada tempat itu datang sama 2 ibu cantik banget. Datang, maaf Bu, ini owner saya mau ngomong sama ibu. Gitu. Hah, oke. Saya oke, akhirnya saya temuin sampai mulut saya masih penuh. Saya berusaha kunyah, saya berusaha telan, tapi saya mau tahu apa yang mereka butuhkan. Dan kedua ibu ini adalah owner dari tempat itu, pemilik dari tempat itu bilang begini, saya minta tolong ibu doakan karyawan saya.
Oke, doakan karyawan. Tapi ada satu hal Bu, karyawan saya itu bukan orang Kristen. Oh oke, saya jadi langsung keselak. Karena empal itu masih di sini Pak, sama di Tuhan. Jadi saya sempat keselak. Oke, jadi maunya apa ya? Apa yang mau didoakan ya? Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya yang ownernya dia bilang, Ibu ngobrol aja dulu sama chef saya. Chefnya dia jadi tempat rekreasinya itu besar sekali. Ngobrol aja sama chef saya, nanti setelah itu tolong doakan dia. Sudah, begitu saya saya tanya, si chef ini bilang ini, Ibu saya bukan Kristen. Ibu gak apa-apa doain saya. Saya bilang gak apa-apa, karena Tuhan saya bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhan saya itu Tuhannya semua orang di dunia ini. Amin. Dan kamu keberatan gak didoain sama Tuhan yang punya seluruh dunia ini? Ya enggak tuh Bu, saya mau didoain. Oke. Akhirnya saya tanya, loh memang Ibu kalau panggil Tuhannya apa? Saya panggil Tuhannya itu Bapa. Loh kenapa Bapa Bu? Gitu. Ya coba, kamu punya anak gak? Punya 4. Itu anaknya yang bikin siapa? Saya Bu. Nah sama, kita manusia siapa yang bikin? Tuhan. Berarti Tuhan itu adalah siapa kita? Bapak kita, oh iya Bu, ya ampun Bu, astagfirullah. Betul ya Bu, ya berarti Tuhan itu Bapak kita. Ya udah Bu, saya mau didoakan Bu, saya punya pergumulan ini. Nah setelah saya doakan orang itu, dia menangis dan setelah itu saya tinggalkan dia, saya ajak dia berdoa dan saya tinggalkan dia setelah itu dan saya datengin ownernya itu. Saya datengin ownernya tempat itu yang ternyata saya baru tahu dia orang yang pemilik pabrik gulaku. Iya, dan saya deketin 2 ibu itu, saya bilang ini, Ibu luar biasa. Apa yang luar biasa? Pelayanan Ibu luar biasa. Maksudnya, iya Ibu bisa bawa, bisa jadi berkat buat karyawan-karyawan Ibu melalui doa. Luar biasa. Jadi Bu, mereka itu bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pengkhotbah, tapi mereka bisa jadi berkat buat orang lain. Walaupun mereka gak bisa ngomong, gak bisa nginjilin karyawan. Mereka punya duit banyak, tapi mereka gak bisa nginjilin karyawannya untuk terima Tuhan. Tidak, tapi dengan cara dia, Bu tolong doain dia. Sama saja dia melayani Tuhan. Nah begitu pun dengan ibu-ibu di sini, jangan bilang, saya gak punya kemampuan apa-apa, saya cuma bisa ngurusin anak. Halo ibu-ibu, tanpa seorang ibu, siapa yang mau ngurusin anak? Nah anak itu adalah masa depan kita. Ketika seorang ayah dan ibu tidak memberikan kasih sayang dan didikan yang seharusnya kepada anak, mau jadi apa anak itu di masa depan. Dan itu adalah bentuk satu pelayanan. Anak-anak, ketika engkau masih punya orang tua, menghormati orang tua adalah satu bentuk ibadah. Ibadah bukan cuma di gereja. Menghormati orang tua, tunduk sama orang tua, mendoakan orang tua, itulah ibadahmu yang sejati. Jangan lompat, nyanyi-nyanyi, tapi kamu pulang ke rumah kamu gak sopan sama orang tua. Itu ibadah yang sia-sia. Tapi ibadah yang sejati ketika itu dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami-suami jangan cuma baiknya sama cewek-cewek di luar, perempuan-perempuan luar yang tampaknya manis-manis, tapi di rumah sama istrinya ketus. Istri-istri juga begitu. Suami punya kebutuhan dihormati, ingat ya istri, suami punya kebutuhan dihormati. 1, kebutuhan pertama dihormati. Kedua, kebutuhan kedua lebih kecil dari kebutuhan pertama, kebutuhan dikasihi. Perhatikan itu. Ketika engkau berusaha melakukan menghormati suamimu dan mengasihi suamimu, itu adalah ibadahmu. Suami, istri punya kebutuhan utama dikasihi. Kebutuhan yang kedua yang lebih rendah dari kebutuhan pertama dihormati. Jadi perempuan juga punya kebutuhan untuk dihormati. Ya, jadi kalau mau ambil hati istri pertama, belajar ya anak muda ya, bisa diterapkan juga loh sekarang. Kasihilah dia.
kita mengasihi istri atau kita mengasihi seseorang, belum tentu orang itu merasakan apa yang kita rasakan, coba berikan. Jadi kasihilah pasanganmu sesuai dengan apa yang pasanganmu harapkan. Bahasa kasihnya beda setiap orang. Kalau Bu Yeni mungkin berasa disayang sama Pak Denny kalau dielus-elus. Pengakuan loh. Tapi mungkin kalau Ciros berasa disayang, bukannya ketika dilulus-lulus, begitu dilulus, ngapain sih lulus-lulus gue? Gerah tau gak? Nah, bahasa kasihnya bukan duitnya. Kalau saya bisa kasih tahu, bahasa kasihnya bukan duitnya, bukan materinya, tapi diberikan perhatian. Diberikan perhatian lewat apa yang menjadi kebutuhannya. Begitu. Jadi bahasa kasihnya beda-beda. Perempuan juga punya kebutuhan untuk dihormati. Ya misalkan gini, udah masak ya. Udah masak, aduh Mam masakannya enak banget. Wah, ini chef yang paling hebat itu kalah. Gitu. Sedikit agak begitu gak apa-apa, yang penting istri senang gitu loh. Artinya istri merasa dihargai. Rasa dihargai itu lebih dari rasa dicintai. Jadi ingat, laki-laki punya kebutuhan yang pertama, yang paling tinggi adalah kebutuhan dihormati. Kebutuhan yang kedua dikasihi. Kalau istri kebalikan, yang pertama adalah kebutuhan utamanya dikasihi, kedua adalah dihormati. Jadi perhatikan itu ya. Oke, jadi penting sekali kita terkoneksi dengan surga. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa terkoneksi, punya hubungan yang baik, intim dengan surga. Ini sangat umum sekali, saya tidak akan menjelaskan detail, tapi Bapak Ibu semua bisa praktekkan. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan intim dengan surga, yaitu kita punya saat teduh. Itu paling penting sekali. Saat teduh merupakan saat di mana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat teduh bukannya cuma doa, Tuhan saya minta ini, list doanya banyak, permohonan doanya bukan. Tidak seperti itu. Saat teduh adalah saat di mana kita meneduhkan jiwa kita, biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, yang bisa berbahasa roh, itu membangun roh kita, mengeratkan roh kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, dengar puji-pujian, hayati puji-pujian itu, serapi kata-katanya, dan berusaha koneksi roh kita dengan Tuhan. Yang ketiga itu meditasi. Kalau saya ngomong tentang meditasi mungkin Bapak Ibu pikir, wah itu mah bukan Kristen gitu. Tidak, meditasi yang saya maksud di sini adalah kita bukannya mengosongkan pikiran kita, tapi meditasi yang saya masuk di sini adalah ketika kita berusaha mensyukuri apa yang kita punya dalam hidup kita. Saya punya rutinitas baru beberapa bulan belakangan ini, yaitu saya pagi-pagi bangun, itu paling lambat itu jam 4 pagi. Kalau ada online saya bangun jam 2 pagi. Ya, jam 4 pagi saya bangun, saya saat teduh. Saat teduh biasa saya nggak doa loh. Saya cuma duduk, tenang, saya bilang, oh terima kasih Tuhan, oh kasih saya terus, biarkan saya rasa sayangnya Tuhan, biarkan saya rasa cintanya Tuhan seperti apa dalam kehidupan saya. Itu yang saya ucapkan, Tuhan saya ingin cinta sama Tuhan, Tuhan saya cinta Tuhan. Itu yang saya bangun, jadi saya tidak minta ini semua daftar belanjaan dikasih semua sama Tuhan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saatnya kita quality time sama Tuhan. Dan setelah itu saya baca firman Tuhan untuk tahu apa yang dia mau ngomong sama saya secara kata-kata. Karena kalau kita tidak bisa mendengar langsung suara Tuhan lewat kuping kita, pakai panca indera yang lain yaitu mata. Baca firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu apa yang mau kita baca, doa, Tuhan mau ajarin saya apa hari ini, saya mesti baca dari mana? Puji Tuhan kalau dari gereja punya tuntunan baca Alkitab, ikuti itu. Ya, dan
saya melihat, saya seringkali ketika saya baca Alkitab ayat yang sama, yang sederhana dan sama yang saya baca 30-40 tahun yang lalu sampai sekarang, seringkali saya baca, walaupun sering baca, tapi maknanya bisa berbeda-beda yang saya dapat. Dan untuk bahasa-bahasa yang biasanya saya baca biasa-biasa saja, ketika Tuhan kasih rema atau kasih hikmat sama saya bisa menangis, saya bisa memahami bahwa Tuhan kasih saya pengertian hal yang berbeda dari biasanya. Dan hal itu hanya bisa kita dapat rema yang berbeda itu kita bisa dapat kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Sekarang kalau saya bicara tentang hubungan intim, apa yang ada di kepala kita? Dari pagi saya ngomong gini ya, apa di kepala kita, apa di otak kita. Kalau kita bicara tentang hubungan intim, ini kalau yang suami istri atau anak muda pasti mikir hubungan intim pasti berhubungan dengan sex. Nah kalau memang pikiran kita ke situ, hubungan intim, hubungan dengan seks, artinya apa? Si suami sama istri sama-sama menelanjangi dirinya. Iya apa enggak? Dan begitu pun ketika kita berhubungan, membangun hubungan intim sama Tuhan, kita harus membuka diri kita, tidak pura-pura rohani, tidak pura-pura begini, tidak pura-pura begitu. Apa adanya, Tuhan ini saya ini pengen begini, pengen mau deket sama Tuhan, tapi saya gak punya kemampuan. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik, tapi saya gak punya kemampuan, tolong saya. Saya selalu bilang, Tuhan, saya ingin berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu, tapi saya gak punya kekuatan itu. Kalau Tuhan mau saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mampukan saya untuk bisa berkata tidak sama segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya gak takut Tuhan melihat kelemahan saya. Kenapa? Ketika kita takut, kita menutupi diri kita. Adam dan Hawa ketika mereka sudah melakukan dosa, akhirnya mereka ngumpet di belakang semak belukar, terus kemaluannya ditutupin pakai daun-daun. Artinya dia tidak mau terlihat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, sampai Tuhan harus cari. Adam, Hawa, di mana kamu? Terus Adam, Hawa, kita di sini Tuhan. Di mana? Kita sembunyi. Loh kenapa kamu sembunyi? Karena saya telanjang. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Siapa yang bilang kamu telanjang? Yang Tuhan mau adalah kita datang sebagaimana adanya kita. Ketika kita melakukan kesalahan, datang ke Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau hidup saya diperbaharui, saya mau belajar. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Pendeta sekalipun adalah manusia, bisa melakukan kesalahan. Lihat video yang viral. Jangan pernah menaruh harapan kepada manusia siapapun dia. Pendeta adalah manusia. Justru kalau kita melihat hamba Tuhan atau gembala kita itu dalam kelemahan, tanggung jawab kita untuk berdoa untuk gembala kita. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kalau ada teman kita, rekan kita, saudara kita, keluarga kita yang jatuh dalam dosa, doakan mereka. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tapi kalau ada keluarga, kenalan atau saudara kita, gembala kita atau hamba Tuhan manapun yang jatuh dalam dosa. Dan kita ngomongin dia, ih hamba Tuhan gitu, ih orang tua gitu, kok begitu-begitu. Itu adalah bukan ibadah. Ya, dan Tuhan tidak mau itu. Dan jadi yang paling penting di sini adalah kita bisa bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita terkoneksi dengan Tuhan. Saya bisa ceritakan banyak hal pengalaman pribadi saya bagaimana saya bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tuh akan jadi sensitif sama maunya Tuhan. Sensitif sekali sama maunya Tuhan. Kita bisa diarahkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan maunya Tuhan. Saya akan berikan contoh nyata. Saya berikan contoh nyata ketika saya mulai pindah ke Belanda. Saya terus jemaat Tuhan di sini tahu Mami sempat hilang 1 bulan, ya. Dan semua jemaat sibuk nyariin Mami kemana-mana. Saya cuma bisa nangis dan berdoa setiap hari. Saya cuma bisa nangis, berdoa setiap hari, tapi tidak sejahtera. Dan satu hari Tuhan bilang gini,
daripada kamu nangis dan bersedih, ambil sepeda, bawa sepeda, kamu bersepeda. Terus saya bilang, kemana Tuhan, saya lagi gak mau pergi kemana. Keluar dari rumah bawa sepeda kamu. Saya dengar suara Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Karena apa? Karena saya punya hubungan yang intim sama Tuhan. Jadi saya bisa merasakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Akhirnya saya naik sepeda. Begitu saya naik sepeda, Tuhan bilang, kamu stop di supermarket, masuk ke supermarket itu. Untuk apa Tuhan, saya gak butuh apa-apa. Masuk, dengerin saya, masuk ke supermarket itu. Akhirnya saya masuk ke supermarket. Terus saya ke supermarket ngapain, mau beli apa? Pergi ke bagian makanan bayi. Untuk apa Tuhan, saya gak butuh makanan bayi. Waktu itu Ariela masih bayi, saya masih punya cukup susu, cukup makan bayi. Pergi ke tempat makanan bayi. Sudah pergi ke tempat makanan bayi, tiba-tiba dari jauh saya lihat, oh my goodness, ada 2 orang hitam, orang cowok hitam, dan saya gak mau deket-deket orang hitam. Ngeri tau gak? Orang Afrika 2 hitam. Terus Tuhan bilang, deketin mereka. Saya bilang, deketin Tuhan, deketin. Mau ngapain? Enggak Tuhan, gak mau orang hitam. Aduh saya gak mau. Saya balik lagi. Baru berapa langkah balik, ini badan saya seperti diputer sama Tuhan. Shut, gitu. Saya jalan lagi, aduh Tuhan jangan Tuhan, saya gak mau ngomong sama orang. Saya bilang, gak mau Tuhan, saya balik lagi. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Ketiga kalinya akhirnya saya taat sama saudara. Oke Tuhan, saya datengin mereka. Tuhan mau saya ngomong apa sama mereka? Kamu lihat mereka lagi ngapain? Mereka lagi cari makanan bayi, tanya mereka butuh bantuan atau enggak. Akhirnya saya tanya, kalian lagi cari apa? Makanan bayi. Untuk siapa? Oh saya punya bayi bla 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 bla. Terus akhirnya tiba-tiba keluar dari mulut saya tanpa saya bisa kontrol. Kalau mau cari makan bayi itu gak usah beli. Saya punya banyak banget di rumah. Ke rumah saya aja yuk. Selesai ngomong gitu, oh my goodness, kenapa saya ngomong sama orang yang saya gak kenal. Suruh ke rumah saya mau kasih makanan bayi. Orang 2 itu yang hitam itu senang banget. Akhirnya mereka, oke, terima kasih. Akhirnya, oke, saya bilang, oke ikut saya. Saya bersepeda pulang ke rumah, mereka juga naik sepeda di belakang saya. Selama di jalan saya bilang gini, oh my God, my husband gonna kill me. Suami saya akan bunuh saya karena saya bawa 2 orang hitam pulang ke rumah. Saya takut banget sampai di depan rumah, saya suruh mereka tunggu di depan rumah dan saya muter lewat pintu belakang, halaman belakang. Saya masuk ke rumah, saya bilang sama suami saya, Pap, jangan marah ya, jangan marah. Kenapa? Saya bawa 2 orang hitam di luar. Oh, dari mana? Gak tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Loh, mau apa? Saya cuma mau kasih makanan bayi. Terus dia bilang, oh oke, saya buka pintu, dia bilang. Akhirnya dia buka pintu dan dia kasih masuk 2 orang itu ke rumah saya. Duduk di meja makan, terus suami saya bilang gini, siapin makanan, siapin minuman buat mereka. Disuruh siapin makanan, suruh siapin minuman, diajak ngobrol. Akhir daripada hari itu, dan saya siapkan makanan bayi banyak sekali buat bayinya dia. Dan akhir dari percakapan itu, ternyata salah satu daripada orang Afrika itu, dari Nigeria, adalah anak pendeta yang melarikan diri dari Nigeria karena tidak mau menggantikan papa yang meninggal untuk jadi gembala. Dan sejak saat itu, seminggu kemudian, dia bawa semua orang Nigeria datang ke rumah saya setiap minggu untuk beribadah di rumah saya. Setiap minggu. Sampai COVID. Kita gak boleh lagi ngumpul. Sampai dibaptis, ada banyak yang dibaptis, banyak yang pemberkatan anak, penyerahan anak, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu komunitas Kristen. Dan seminggu setelah ibadah itu dimulai, Mami ketemu. Coba saya melihat bahwa bagaimana kalau saya tidak peka. Bagaimana kalau saya tidak peka. Orang-orang ini tidak akan punya komunitas untuk dibimbing secara rohani. Dan orang itu yang dari Afrika itu namanya David, dia akan tetap lari dari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dan sekarang dia sudah kembali ke Italia dan dia di sana juga aktif di pelayanan. Nah ini yang Tuhan mau kita
hidupi dalam kehidupan kita. Pelayanan dan ibadah seperti ini. Tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu menjadi penginjil. Apapun profesimu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ayah rumah tangga, sebagai opa, oma, engkau punya panggilan pelayanan. Dan itu dari hal itulah hubunganmu dengan Tuhan dibangun. Amin. Oma-oma engkau pikir engkau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa melayani. Masih bisa buka mulut, masih bisa berdoa, itu adalah pelayananmu. Dan di situ pun engkau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, berikutnya. Koneksi yang kedua adalah terkoneksi dengan sesama. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, Bapa ingin mengajarkan kepada kita bahwa selain membangun koneksi dengan Tuhan, kita juga harus membangun koneksi dengan sesama. Ini paling susah, bangun koneksi dengan sesama, apalagi sama orang yang nyebelin. Sama orang yang nyakitin kita. Orang yang nyakitin kita tuh, yang paling menyakitkan adalah orang yang terdekat sama kita. Bukan orang yang jauh. Pasangan kita, anak-anak kita. Jujur kadang-kadang nih saya punya 2 anak ABG 2. Saya tuh kelakuan mereka bikin saya gini. Oh Tuhan, ini jantung kalau gak saya pegang jatuh nih. Sakit, saya bisa nangis loh. Saya bisa nangis lihat kelakuan mereka. Tapi balik lagi, Tuhan sudah mengajarkan kita juga kalau kita mau baca buku manual koneksi kita sama Tuhan. Di situ kita belajar bagaimana kita memperlakukan sesama kita supaya kita bisa terkoneksi dengan baik sama sesama kita. Ya, firman Tuhan berkata bahwa apa yang kamu lakukan terhadap diri kamu, lakukanlah itu kepada sesama kamu. Kalau kamu mau dijahatin, kalau kamu nggak mau dijahatin, jangan ngejahatin orang. Kalau kamu mau diampuni, ampuni orang lain. Kalau kamu mau dikasih, kasih orang lain. Kalau kamu nggak mau ditipu, jangan nipu orang lain. Kalau kamu mau didoakan, doakan orang lain. Kalau engkau mau diberi, berikan kepada orang lain apa yang orang lain butuhkan. Yang paling sulit adalah ketika kita punya masalah dengan sesama kita dan kita mau merekonsiliasikan diri kita atau berdamai dengan sesama kita. Itu yang paling sulit. Karena harganya mahal dibayar. Kita harus mengorbankan ego kita. Tapi ketika kita sudah melalui proses itu, bagaimana kita melepaskan pengampunan sama orang yang kita benci dan membenci kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Naik ke level berikutnya. Amin. Amin. Dan itu tidak mudah. Ya, membangun koneksi dengan anggota keluarga kita, anak kita, ayah kita, bapak kita, pasangan kita, orang gereja, orang di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, tidak mudah. Tapi pikirkan konsepnya cuma satu. Apa yang kamu harapkan orang lain lakukan terhadap diri kamu, lakukan itu kepada orang lain, ya. Tidak mudah. Tapi lakukan itu, maka engkau akan hidup dan engkau akan terkoneksi dengan baik. Dan itu menyenangkan Tuhan. Dasarnya satu, kasih kepada sesama. Kalau kita nggak punya kasih yang tulus, itu susah. Zaman sekarang, hubungan kita dengan sesama, jangankan orang di luar keluarga kita. Di dalam keluarga juga susah. Susahnya begini. Bingung, udah rancu antara kepentingan dan ketulusan. Banyak orang yang mau berhubungan dengan sesama karena punya kepentingan sesuatu dengan sesamanya. Saya mau baik sama Bugem karena begini-begini. Saya mau baik sama suami saya karena begini-begini. Saya mau baik sama mertua saya karena saya mengharapkan ini. Saya mau baik sama tetangga saya karena begini-begini. Tapi ketulusan zaman sekarang itu harganya mahal sekali. Firman Tuhan tadi pagi kita berbicara tentang pikiran. Jaga pikiran, jaga hati. Pusat dari ketulusan adalah hati. Akar dari hati adalah pikiran. Jadi kalau mau hidup kita baik-baik saja, terkoneksi dengan baik-baik dengan sesama, harus jaga ketulusan. Jangan mau dikalahkan oleh kepentingan. Saya sayang sama kamu bukan karena saya penting sama kamu, bukan saya butuh kamu, tapi karena Tuhan yang perintahin saya untuk sayang kamu. Amin.
Berani praktekkan itu dalam hidup kita? Amin. Dan yang terakhir, terkoneksi dengan diri sendiri. Mungkin ada yang tanya, gimana mungkin sih kita tidak terkoneksi dengan diri sendiri? Toh saya kan hidup di dalam tubuh saya. Yang pakai baju saya siapa kalau bukan saya? Yang kasih makan saya sendiri siapa kalau bukan saya? Yang dimaksud terkoneksi dengan diri sendiri di sini adalah bagaimana, apakah kita memahami panggilan kita, panggilan ilahi kita sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memilih kita untuk kita menghasilkan buah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tahu bahwa kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak tahu bahwa kita punya potensi di dalam diri kita? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita punya potensi dalam diri kita kalau kita tidak pernah tahu bahwa kita punya panggilan ilahi? Setiap kita, siapapun kita punya panggilan ilahi. Siapa yang di sini belum tahu panggilan ilahinya apa dalam hidupnya? Ada yang belum tahu panggilan ilahinya apa? Ketika seseorang tidak tahu panggilan ilahinya apa, sama saja orang itu tidak tahu tujuan hidupnya mau kemana. Ketika seseorang tidak tahu tujuan hidupnya mau kemana, orang itu akan mengalami yang namanya kekosongan dan kehampaan. Untuk mengetahui apa yang menjadi panggilan hidup kita, kita harus tahu apa prioritas kita dulu. Saya ingin pada pagi ini, jemaat Tuhan, warga kerajaan surga, saya berdoa supaya apabila engkau belum tahu apa yang menjadi panggilan hidupmu, saat ini saya ingin berdoa bahwa Tuhan membukakan hati dan pikiranmu, mencelikkan mata rohanimu, sehingga engkau sadar dan tahu bahwa panggilan ilahi itu seperti ini loh. Sehingga engkau bisa jalan mengarahkan hidupmu kepada panggilan itu. Kembali lagi kepada ibadah dan pelayanan. Ibadah dan pelayanan adalah proses di mana kita melakukan mengerjakan panggilan ilahi kita. Jemaat Tuhan, banyak orang yang bunuh diri karena mereka nggak tahu lagi hidupnya mau kemana. Merasa hampa kosong. Banyak orang kaya yang kaya sekaya-kayanya, tapi mereka nggak tahu lagi untuk apa uangnya. Akhirnya mereka minum minuman keras, tubuh mereka rusak, dan akhirnya mereka mati. Banyak orang yang mengalami sakit keras dalam hidupnya, merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi. Dan untuk apa hidupnya? Kalau ujung-ujungnya mati. Warga kerajaan surga, satu hal yang saya tahu, kita hidup di dunia ini semua cuma sementara. Semua, tidak terkecuali kita, semua ngantri kepada akhir daripada kehidupan ini yang kata orang dunia namanya kematian. Tapi sebetulnya itu bukan kematian, tapi transit kehidupan kita yang sesungguhnya. Tapi bedanya kita nggak tahu waktunya kapan dan caranya seperti apa. Caranya bisa saja lewat sakit penyakit, caranya bisa saja lewat kecelakaan, atau caranya bisa dengan apapun, hidup kita di dunia ini bisa berakhir. Dan itu bisa terjadi kapan saja, bisa saat ini, bisa besok pagi, bisa kapan aja. Jadi perlakukanlah hidupmu seolah-olah hari ini adalah hari engkau terakhir hidup. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan sesama. Dan temukan makna kehidupan kita. Ya, saya ingin warga kerajaan surga pahami itu. Jangan pernah takut sama kematian. Karena setelah itu kita punya pengharapan, yaitu kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Seseorang bilang, saya gak punya uang. Saya susah hidup saya.
perhatikan, ada yang Tuhan mau ajarkan dalam hidupmu melalui kesusahanmu. Saya sakit, ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupanmu. Masih ada hal yang lebih penting dari sakit penyakit itu, daripada sakit penyakit itu ada hal yang lebih penting, yaitu panggilan ilahimu. Suami saya walaupun dia sakit, ketika dia di rumah sakit 2 bulan, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bergerak dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan itu tujuan hidup dia. Dia gak takut mati, tidak takut. Tapi ketika dia 2 bulan di rumah sakit, apa yang terjadi? Dia sendiri gak bisa jalan. Tapi dia minta perawat untuk nyamperin orang yang ada di ICU untuk didoakan, dikuatkan. Dia doakan pasien yang di kanannya, di kirinya. Itu tujuan hidupnya. Untuk memberkati orang lain. Jadi jangan mau dikalahkan oleh kesusahan hidup kita. Apapun bentuknya itu. Karena Tuhan kita lebih perkasa, lebih besar daripada masalah kita. Daripada sakit penyakit kita. Mari jemaat Tuhan. Kenali, pahami panggilan ilahi bagi diri kita masing-masing. Amin. Sebagai penutup, dan ini ada konklusinya yaitu, ingat segitiga yang pertama, masih ada di kepala atau tidak? 3 sisi segitiga koneksi. Yang pertama, kita harus membangun koneksi dengan Tuhan, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Koneksi yang kedua, kita membangun koneksi dengan sesama, jalin hubungan yang baik dengan sesama, bayar harga apa yang harus dibayar. Yang ketiga, koneksi dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Samuel ketika dia hidup dengan Imam Eli, dia tidak tahu bahwa dia dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Ketika Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel, berapa kali Tuhan panggil? 3 kali. Dia gak kenalin suara Tuhan, kenapa? Karena dia tidak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Dia datangin Imam Eli panggil saya. Enggak, ini udah 2 kali dipanggil, ya udah Samuel gini. Kalau ada suara itu lagi, bilang, Tuhan ini aku, Tuhan mau apa buat aku? Dia tidak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Samuel tidak punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Tapi Samuel punya koneksi pribadi dengan Imam Eli. Dan itu membantu Samuel untuk memahami panggilannya dia. Panggilan ilahinya. Dan membantu Samuel untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dengan panggilannya. Pagi ini jemaat Tuhan, ketika kita membuka hati kita, pikiran kita, roh kita untuk mengkoneksi diri kita dengan Tuhan. Membangun koneksi dengan sesama dan kita membangun koneksi dengan diri kita sendiri yaitu melalui panggilannya. Maka pintu kepenuhan hidup akan dibuka. Amin. Siapa yang mau hidup dalam kepenuhan? Haleluya. Saya undang worship. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala kita.